tuhsi fayusiyallahu alaiki wa la tu'i fayu'iyallahu alaiki irdakhi mastata'ti. Dari Asma radhiyallahu anha dari Nabi SAW bersabda, impakkanlah sebanyak mungkin, jangan menghitungnya. Jika menghitungnya, maka Allah SWT akan memberimu dengan dihitung-hitung. Dan jangan kamu menyimpan hartamu, nanti Allah SWT akan menyimpan pemberiannya, sedikit memberi maksudnya. Belanjakanlah hartamu semampumu. Hadis riwayat muttafaq alaih dalam kitab Mishkat. Dari Asma radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, impakkanlah sebanyak mungkin, jangan menghitungnya. Jika menghitungnya, maka Allah SWT akan memberimu dengan dihitung-hitung. Dan jangan kamu menyimpan hartamu, nanti Allah SWT akan menyimpan pemberiannya, sedikit memberi. Belanjakanlah hartamu semampumu. Muttafaq alaih, Mishkat. Keterangan, Asma radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha adalah kakak beradik. Dalam hadis ini Nabi SAW telah menganjurkan agar memperbanyak sedekah melalui beberapa cara, yakni yang pertama, membelanjakan harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi sedekah yang disukai adalah sedekah yang menurut syariat dan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang tidak disesuaikan dengan syariat tidak akan mendatangkan pahala, bahkan akan mendatangkan musibah. Yang kedua, Nabi SAW benar-benar melarang menghitung-hitung dalam bersedekah. Dan ini menguatkan cara yang pertama. Ulama menafsirkan hal tersebut dengan dua maksud, yakni menghitung dan menyimpan harta. Maksudnya adalah apabila kita menghitung-hitung dan menyimpan harta, maka Allah SWT akan menyempitkan rezekinya. Yang kedua, ketika kita memberi sesuatu kepada peminta-minta atau kepada siapa saja, janganlah memberinya dengan menghitung-hitung. Dengan demikian Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan tanpa batas. Hal tersebut ditegaskan dengan sabdanya, jangan menyimpan dan menumpuk hartamu. Apabila kamu menyimpannya hingga tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka karunia dan kebaikan Allah juga akan ditangguhkan. Nabi SAW menegaskan lagi, bersedekahlah menurut kemampuanmu, yaitu janganlah ragu dalam hal banyak atau sedikitnya. Janganlah ragu dalam hal banyak atau sedikitnya jumlah harta yang kita sedekahkan. Janganlah kita berpikir tidak pantas jika terlalu banyak dalam bersedekah. Jangan pula berpikir, untuk apa saya memberikan sedekah hanya sedikit seperti ini. Apapun yang dapat diimpakkan menurut kemampuan masing-masing, sebaiknya segera diimpakkan. Dan jangan ragu-ragu sedikit pun dalam mengerjakannya. Dalam hadis yang lain, banyak ditekankan pentingnya banyak bersedekah agar kita dan keluarga kita selamat dari siksa api neraka. Meskipun hanya dengan sebiji buah kurma, bahkan hanya dengan sebiji kurma dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari, dinyatakan bahwa Asma radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah diberikan oleh suami saya, Zubair radhiyallahu an. Bolehkah saya mengimpakkannya?" Nabi SAW menjawab, "Sedekahkanlah dan janganlah menyimpannya. Jika berbuat demikian, Allah SWT akan menahan untukmu." Perkataan apa yang diberikan oleh Zubair radhiyallahu an, jika diartikan dengan apa yang diberikan kepada Asma radhiyallahu anha untuk dimiliki, maka harta itu telah menjadi milik Asma radhiyallahu anha. Ia boleh membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi jika diartikan dengan apa yang diberikan oleh Zubair radhiyallahu an untuk keperluan rumah tangga, maka maksud sabda Nabi SAW tersebut adalah bahwa Nabi SAW mengetahui semangat Zubair radhiyallahu an dalam bersedekah, yakni dengan bersedekah tidak akan menyebabkan dirinya menemui kesulitan. Lagi pula secara khusus Rasulullah SAW telah menganjurkan Zubair radhiyallahu an agar bersedekah. Apabila para sahabat radhiyallahu an senantiasa sanggup mengorbankan diri dan harta mereka atas dorongan dan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW secara umum, maka anjuran secara khusus kepada seseorang pasti lebih dihargai. Beribu-ribu peristiwa telah menjadi saksi mengenai masalah ini.
Ana Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qol fa ayyul iman afdal qala al hijrah qala famal hijrah qala tahjurus su An Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qol fa ayyul imani afdal qala al hijratu qala famal hijrah qala tahjursu. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, lalu amalan iman amanahkah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, hijrah. Amr bertanya, apakah hijrah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, meninggalkan keburukan. Potongan hadis dari riwayat Ahmad jilid 4 halaman 114. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, amalan iman yang manakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, hijrah. Amr bertanya, apakah hijrah itu? Nabi menjawab, meninggalkan keburukan. Hadis riwayat Ahmad. An Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu maqal, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadis Abi Usamah ghairak qala aqul amantu billah thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain sepeninggalmu. Dalam hadis Abu Umamah dengan lapas selain engkau. Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lalu istiqomahlah maksudnya adalah tetap berada dalam ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain sepeninggalmu. Dalam hadis lain, dalam hadis Abu Umamah dengan lapas selain engkau. Rasulullah SAW menjawab, katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lalu istiqomalah maksudnya adalah tetap berada di dalam ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Kitab Mirqatul Mafatih jilid 1 halaman 73. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq fa as'alullaha ayyajaddidal iman fi qulubikum. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian sebagaimana usangnya pakaian. Oleh karena itu mintalah kepada Allah agar Dia memperbaharui keimanan yang ada di hati kalian. Hadis riwayat Hakim, ia berkata hadis ini hadis yang tidak diriwayatkan di dalam kitab Sahih. Perawinya orang-orang Mesir yang sikot dan telah dijadikan hujjah oleh Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian sebagaimana usangnya pakaian. Oleh karena itu mintalah kepada Allah agar Dia memperbaharui keimanan yang ada di hati kalian. Riwayat Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawazani an ummati ma wasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hatinya selama tidak dilakukan atau diucapkan. Hadis riwayat Bukhari, bab tidak sengaja dalam lupa dalam memerdekakan hamba sahaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hatinya
selama tidak dilakukan atau tidak diucapkan. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bih qala aw qad wajadtumu qalu na'am qala dzaka sarihul iman. Dari Abu Hurairah dan dia berkata, telah datang sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi, lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami merasakan dalam diri kami sesuatu yang berat rasanya bagi kami untuk membicarakannya. Dia bertanya, sungguh kalian merasakannya? Mereka bertanya, benar. Beliau bersabda, itulah tanda-tanda keimanan yang nyata. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami merasakan dalam diri kami sesuatu yang berat rasanya bagi kami untuk membicarakannya. Beliau bertanya, sungguh kalian merasakannya? Mereka berkata, benar. Beliau bersabda, itulah tanda keimanan yang nyata. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, itulah tanda keimanan yang nyata maksudnya adalah rasa berat hati kalian untuk membicarakannya itu merupakan iman yang nyata. Hal ini dikarenakan rasa berat hati dan perasaan takut yang sangat terhadap masalah tersebut, juga untuk membicarakannya, apalagi meyakininya, hanya terjadi pada orang yang imannya benar-benar sempurna dan hilang keraguan dan kebimbangan dari dirinya. Syarah Muslim Imam Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha. Aksiru syahadatan alla ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebelum datang penghalang antara kalian dengannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Abu Hurairah dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebelum datang penghalang antara kalian dengannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati sedangkan dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati sedangkan dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim bab dalil bahwa orang yang mati. Hadis nomor 136. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'al mu'min min khairi yasma'uhu hatta yakuna min muntahahul jannah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang mukmin sejati itu tidak akan merasa puas dengan ilmu yang telah ia dengar sebelum surga menjadi tempat tinggalnya yang abadi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang sejati itu tidak akan merasa puas dengan ilmu yang telah dia dengar sebelum surga menjadi tempat tinggalnya yang abadi. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, la antagdu wa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raq'ah wa la antagdu wa ta'allama baba minal ilmi umila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalli al-alfa raq'ah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan salat nafil 100 rakaat. Dan kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu, baik itu dapat diamalkan atau tidak, lebih baik daripada kamu mengerjakan salat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
bab keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan sholat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu, baik itu diamalkan atau tidak, lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bab keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairi ya'tahallamahu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatihil majahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatil rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Dari Abu Hurairah, dan ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang ke masjidku ini dengan niat hanya untuk mempelajari ilmu dan atau mengajarkannya, maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk tujuan yang lain, maka ia seperti orang yang memandangi barang orang lain. Hadis Ibnu Majah bab keutamaan para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang ke masjidku ini dengan niat hanya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya atau mengajarkannya, maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk tujuan yang lain, maka ia seperti orang yang memandangi barang orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan seperti orang yang memandangi barang orang lain, yakni sesuatu yang tidak dimilikinya, hingga dia pun menyesal dan tidak mendapatkan pahala. Hasyiatut Targhib. Keutamaan di atas berkaitan dengan Masjid Nabawi, sedangkan masjid-masjid lainnya ikut mendapatkan keutamaan tersebut. Insya Allah dari mulia, apa yang kita dengar kita baca, mudah-mudahan menjadi iktibar. Kita niat mengamalkan, niat menyampaikan. Tutup dengan tasbih kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah. Allah.